Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Lorenza dengan NPM 1912110267. Di sini saya akan membahas salah satu bisnis dari mitra saya. Nah, kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan dari mata kuliah pengembangan bisnis di semester 5. Di sini saya akan menjelaskan bisnis dari mitra saya, yakni Mr. Madu. Dalam video tersebut, saya akan menjelaskan 5 poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama, yakni ada branding. Yang kedua adalah pengembangan finansial. Yang ketiga ada pengembangan produksi. Yang keempat ada pengembangan pemasaran. Dan yang kelima itu legalitas. Nah, yang pertama saya akan bahas tentang branding. Sebelum itu, saya akan menjelaskan pemilik dari usaha Mr. Madu. Mr. Madu ini didirikan pada tahun 2020 oleh Kak Muhammad Sepriadi. Kak Sepriadi ini lulusan dari Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Beliau lulus pada tahun 2020. Nah, di sini beliau menciptakan usaha Mr. Madu. Mr. Madu yakni sarang madu yang dibungkus sehingga bisa menarik perhatian para konsumen. Iya, sarang madu. Sarang madu ini bisa dimakan dan juga mempunyai banyak manfaat. Salah satunya untuk menjaga imunitas tubuh. Nah, di zaman COVID seperti ini, imunitas tubuh itu sangatlah penting. Dari itu, beliau menciptakan peluang usaha yakni Mr. Madu. Dan di Lampung juga, sarang madu itu masih belum terlalu banyak. Jadi, sarang madu salah satu bisnis usaha yang cukup berpeluang. Nah, di sini beliau menciptakan logo seperti ini. Beliau juga sebelumnya tidak mempunyai tagline. Nah, setelah saya bermitra dengan beliau, akhirnya menciptakanlah sebuah tagline yang berbunyi "Let's be healthy with honey". Nah, itu nih sekarang tagline dari Mr. Madu. Beliau juga menciptakan visi dan misi sebagai berikut. Nah, itu branding dari Mr. Madu. Setelah itu, kita lanjut yang kedua. Yang kedua itu adalah pengembangan secara finansial. Nah, di bisnis Mr. Madu ini pengembangan finansialnya, waktu awal sekali Mr. Madu berdiri, beliau atau Kak Supriyadi ini menulis semua catatan pembukuan itu menggunakan buku kas biasa secara manual dan ditulis tangan. Nah, setelah itu ada pengembangan bisnisnya dengan menulis pembukuannya menggunakan aplikasi kas buku. Di sini beliau sudah mudah ya kan mencatat semua pembelian di dalam buku kas. Tinggal hapus. Setelah itu kalau dulu nih waktu masih pakai buku kas, masih manual, tuh beliau sangat susah cari dulu pulpen mana ya, terus habis itu buku ditaruh mana ya. Sekarang udah enak dengan perkembangannya zaman, ada sebuah aplikasi untuk mempermudah para pengusaha-usaha mencatat semua jual beli, pengeluaran dan lain-lain. Oke, itu adalah salah satu pengembangan secara finansial dari Mr. Madu. Nah, kita lanjut yang ketiga nih. Yang ketiga itu adalah pengembangan secara produksi. Nah, secara produksi, sarang madu ini sebenarnya tidak ada pengembangan yang signifikan ya, cuman dari segi kemasan. Nah, di Mr. Madu, kemasannya seiring dengan berjalannya waktu, kemasannya pun sedikit ada pengembangan. Nah, jadi sebelumnya waktu
waktu pertama kali Mr. Madu berdiri, Mr. Madu atau sarang madunya tersebut hanya berwadahkan kotak Tupperware plastik dan vakum plastik gitu. Jadi madunya itu diwadahkan oleh plastik vakum, setelah itu diwadahkan lagi menggunakan plastik Tupperware seperti itu dengan berbagai ukuran, mulai dari 100, 250 hingga 500. Nah, di saat ini dalam kemasan ini Mr. Madu sudah membuat dalam Tupperware, plastik Tupperware-nya itu ditambahkan oleh logo seperti ini. Ditambahkan oleh logo dan juga sendok. Kenapa sendok? Karena untuk lebih memudahkan saat mengonsumsi sarang madu tersebut. Nah, disitu pengembangan dari segi produksi Mr. Madu. Nah, kita lanjut yang keempat, yakni perkembangan secara pemasaran. Mr. Madu pada saat pertama kali berdiri, itu pemasarannya hanyalah online dan offline. Di sini maksudnya offline itu hanya buka dipajang atau ditaruh di salah satu counter milik Kak Adi. Nah, dari situ dan hanya tetangga-tetangga saja atau orang yang beli di counter tersebut yang mengetahui sarang madu, bisnis dari Mr. Madunya Kak Adi nih gitu. Nah, sekarang untuk online dan offline, itu untuk yang online sekarang sudah banyak banget ya, ada di WhatsApp, ada di Instagram, ada di Shopee, ada di TikTok. Nah, Kak Adi ini sekarang sudah mulai menunjukkan perkembangan dari yang sebelumnya online cuman di WhatsApp dan di Instagram, sekarang udah Shopee, udah ada TikTok. Terus dari yang dulunya di Instagram cuman upload aja nih, sekarang perkembangannya sudah mulai mengendorse salah satu selebgram agar sarang madu dari Mr. Madu ini banyak dikenal loh gitu. Nanti saya akan menunjukkan video salah satu review dari salah satu selebgram yang cukup terkenal. Nah, dan juga untuk secara offline Mr. Madu ini juga perkembangannya bisa dibilang cukup pesat. Ya, ini sudah menaruh barang tersebut, menaruh sarang madu di salah satu store makanan oleh-oleh khas Lampung. Nah, itu adalah strategi yang cukup bagus, yang cukup bisa menaikkan keuntungan. Nah, itu salah satu perkembangan pemasaran dari Mr. Madu. Kalau untuk target, sebenarnya target pemasaran dari Mr. Madu ini adalah anak-anak hingga remaja. Namun lansia pun nggak sedikit juga sih yang beli sarang madu. Sarang madu ini karena merupakan salah satu makanan yang berkhasiat, jadi cocok untuk semua kalangan. Itulah perkembangan secara pemasaran Mr. Madu. Nah, untuk yang kelima yaitu legalitas. Nah, sayangnya saat ini Mr. Madu ini belum mempunyai legalitas. Nah, namun untuk saat ini beliau Kak Supriyadi atau Kang Adi itu setelah saya bermitra dengan dia, saya mulai mengajak dia buat ayo Kak, kita daftarkan Mr. Madu ini gitu, agar lebih mendapat keyakinan dari konsumen. Jadi legalitas ini masih dalam proses. Sekian dari
penjelasan legalitas. Itulah poin-poin yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.